Tahukah kamu, di berbagai belahan dunia, ada tempat-tempat yang begitu luar biasa hingga membuat banyak orang sulit percaya bahwa semuanya benar-benar nyata. Sebagian memukau karena keindahannya, sementara yang lain menyimpan tantangan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melihatnya secara langsung. Di video kali ini, kamu akan diajak menjelajahi sebuah kisah yang penuh fakta menarik, sejarah, dan keajaiban yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap bagian menyimpan informasi yang semakin mengejutkan. Yuk, langsung kita mulai. Di pegunungan Andes, Bolivia, terdapat sebuah jalan yang begitu terkenal hingga dijuluki Death Road atau Jalan Kematian. Nama resminya adalah North Yungas Road, jalur yang menghubungkan ibu kota La Paz dengan wilayah Yungas. Selama bertahun-tahun, jalan ini dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Panjang jalannya sekitar 64 km. Namun tantangan yang dihadapi jauh dari kata biasa. Di banyak titik, lebar jalan hanya sekitar 3 meter. Sementara di salah satu sisinya terdapat jurang curam dengan kedalaman mencapai 600 meter. Tidak ada pagar pengaman yang memadai, sehingga sedikit saja kesalahan dapat berakibat fatal. Bahaya semakin meningkat karena jalan ini sering diselimuti kabut tebal, hujan deras, serta permukaan yang licin akibat tanah longsor dan air terjun kecil yang mengalir langsung melintasi jalan. Kondisi tersebut membuat jarak pandang pengemudi menjadi sangat terbatas. Sebelum dibangunnya jalan raya modern sebagai jalur alternatif, North Yungas Road menjadi rute utama bagi kendaraan yang mengangkut penumpang dan barang. Pada masa itu, kecelakaan sering terjadi dan diperkirakan ratusan orang meninggal setiap tahunnya, sehingga jalan ini memperoleh reputasi mengerikan di seluruh dunia. Saat ini, lalu lintas kendaraan umum sudah jauh berkurang karena sebagian besar dialihkan ke jalan baru yang lebih aman. Namun, North Yungas Road justru berubah menjadi destinasi wisata ekstrim. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk mencoba bersepeda menuruni lereng curam, ditemani pemandu profesional dan perlengkapan keselamatan. Meski kini lebih aman dibanding masa lalu, North Yungas Road tetap menjadi simbol bagaimana kondisi alam yang ekstrim dapat mengubah sebuah jalan menjadi salah satu rute paling berbahaya yang pernah ada. Tempat ini menjadi pengingat bahwa keindahan alam pegunungan juga menyimpan risiko yang harus selalu dihormati dan diwaspadai. Di kawasan pegunungan Himalaya, India, terdapat sebuah jalur pegunungan yang terkenal karena medan ekstrimnya, yaitu Zojila Pass. Jalur ini berada pada ketinggian sekitar 3.528 meter di atas permukaan laut dan menjadi penghubung penting antara wilayah Kashmir dengan Ladakh. Jalan ini memiliki tikungan tajam, tanjakan curam, serta jalur yang sempit. Di banyak bagian, sisi jalan langsung berbatasan dengan jurang yang sangat dalam, sementara pembatas jalan sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi tersebut membuat pengemudi harus berkendara dengan sangat hati-hati. Saat musim dingin tiba, salju tebal dapat menutupi seluruh permukaan jalan hingga beberapa meter. Selain itu, kawasan ini juga rawan longsor batu, salju longsor, avalanche, serta kabut yang mengurangi jarak pandang. Akibat cuaca ekstrim tersebut, Zojila Pass biasanya ditutup selama beberapa bulan setiap tahun demi menjaga keselamatan para pengguna jalan. Meski penuh tantangan, jalur ini memiliki peran yang sangat penting. Zojila Pass merupakan salah satu akses utama untuk mengirim kebutuhan pokok, logistik, dan bantuan ke wilayah Ladakh yang berada di dataran tinggi Himalaya. Karena itu, pemerintah India terus melakukan perawatan jalan dan membangun infrastruktur agar jalur ini dapat digunakan dengan lebih aman. Di balik risikonya,
Zoji La Pass juga menawarkan pemandangan pegunungan Himalaya yang luar biasa indah. Hamparan salju, tebing batu yang menjulang, serta lembah-lembah hijau menjadikan jalur ini sebagai salah satu rute pegunungan paling menakjubkan di dunia. Namun keindahan tersebut selalu diiringi dengan tantangan alam yang tidak boleh dianggap remeh, sehingga setiap perjalanan membutuhkan persiapan matang, kendaraan yang layak, dan kewaspadaan tinggi. Di Provinsi Henan, Tiongkok, terdapat sebuah jalan yang sangat unik sekaligus menantang, yaitu Guoyang Tunnel Road. Berbeda dengan terowongan pada umumnya, jalur ini dipahat langsung menembus tebing batu oleh penduduk desa Guoyang pada awal tahun 1970-an untuk membuka akses menuju dunia luar. Sebelum terowongan ini dibangun, warga desa hanya dapat keluar masuk melalui tangga batu yang sangat curam dan berbahaya. Demi mempermudah transportasi, belasan warga desa secara gotong royong memahat dinding tebing menggunakan alat-alat sederhana selama beberapa tahun, hingga akhirnya terowongan ini selesai dan dapat dilalui kendaraan. Guoyang Tunnel Road memiliki panjang sekitar 1,2 km dengan lebar yang relatif sempit. Salah satu ciri khasnya adalah deretan jendela besar yang dipahat pada sisi tebing. Selain berfungsi sebagai sumber cahaya dan ventilasi alami, jendela-jendela tersebut langsung menghadap ke jurang yang dalam, menciptakan pemandangan yang spektakuler sekaligus memacu adrenalin. Meski kini telah menjadi destinasi wisata populer, pengemudi tetap harus berhati-hati saat melintasi jalan ini. Tikungan sempit, permukaan jalan yang berada di tebing curam, serta potensi batu jatuh dari dinding tebing dapat meningkatkan risiko perjalanan, terutama saat cuaca buruk. Saat ini, Guoyang Tunnel Road dikenal sebagai salah satu mahakarya rekayasa sederhana yang paling mengagumkan di dunia. Jalur ini membuktikan bahwa dengan tekad dan kerjasama, masyarakat dapat mengatasi hambatan alam yang tampaknya mustahil. Selain menjadi jalur transportasi, terowongan ini juga menjadi simbol ketekunan, keberanian, dan semangat pantang menyerah masyarakat setempat. Membentang melintasi pegunungan megah antara Pakistan dan Tiongkok, Karakoram Highway dikenal sebagai salah satu jalan internasional tertinggi di dunia. Jalur sepanjang sekitar 1.300 km ini menghubungkan kota Hasan Abdal di Pakistan dengan Kashgar di Tiongkok, melintasi pegunungan Karakoram yang terkenal dengan medan ekstrim dan pemandangan luar biasa. Sebagian jalur berada pada ketinggian lebih dari 4.600 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertingginya di Kunjara Pass. Di ketinggian tersebut, kadar oksigen jauh lebih rendah dibandingkan di dataran rendah, sehingga pengemudi dan wisatawan perlu menyesuaikan diri agar terhindar dari gangguan akibat ketinggian. Karakoram Highway dibangun melalui kawasan yang memiliki kondisi geologi sangat aktif. Jalan ini sering menghadapi ancaman longsor batu, tanah longsor, banjir bandang akibat mencairnya gletser, hingga gempa bumi. Cuaca yang berubah dengan cepat juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat perjalanan menjadi lebih berisiko. Pembangunan jalan ini merupakan proyek teknik berskala besar yang dimulai pada tahun 1960-an dan melibatkan ribuan pekerja dari Pakistan maupun Tiongkok. Medan yang sangat berat menyebabkan proses konstruksi berlangsung selama hampir 2 dekade, dan banyak pekerja kehilangan nyawa akibat longsor serta kecelakaan selama pembangunan. Meskipun penuh tantangan, Karakoram Highway memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur perdagangan, transportasi, dan pariwisata antara kedua negara. Jalan ini juga menawarkan panorama spektakuler berupa puncak-puncak bersalju, lembah yang dalam, serta gletser raksasa yang menjadikannya salah satu rute pegunungan paling indah di dunia. Hingga kini, Karakoram Highway menjadi simbol keberhasilan rekayasa teknik di lingkungan alam yang ekstrim. Namun, setiap perjalanan di jalur ini tetap memerlukan kewaspadaan tinggi karena keindahan alamnya selalu disertai risiko yang tidak dapat diprediksi.
Di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, terdapat sebuah jalan yang dikenal karena kesunyian dan kondisi alamnya yang ekstrim, yaitu James W. Dalton Highway. Jalan sepanjang sekitar 666 km ini menghubungkan kota Leeuwenhoek dengan kawasan ladang minyak Prudhoe Bay di pesisir Samudra Arktik, menjadikannya salah satu jalan paling terpencil di Amerika Utara. Sebagian besar Dalton Highway melintasi wilayah liar yang hampir tidak berpenghuni. Di sepanjang rute, pengemudi dapat menempuh ratusan kilometer tanpa menemukan kota besar, pom bensin, bengkel, ataupun jaringan komunikasi yang stabil. Karena itu, setiap perjalanan memerlukan persiapan logistik yang matang, termasuk bahan bakar cadangan, makanan, serta perlengkapan darurat. Tantangan utama jalan ini berasal dari cuaca Alaska yang sangat keras. Pada musim dingin, suhu dapat turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius, sementara permukaan jalan sering tertutup salju dan lapisan es yang sangat licin. Angin kencang, badai salju, serta jarak pandang yang rendah membuat perjalanan menjadi jauh lebih berbahaya. Selain kondisi cuaca, Dalton Highway juga didominasi jalan berkerikil dan dilalui truk-truk besar yang mengangkut peralatan serta logistik menuju ladang minyak. Debu tebal pada musim panas dan batu kerikil yang berterbangan dapat meningkatkan risiko kecelakaan maupun kerusakan kendaraan. Meski penuh tantangan, jalan ini menawarkan pemandangan alam Arktik yang luar biasa. Pengunjung dapat melintasi hutan boreal, sungai Yukon, pegunungan Brooks, hingga melewati lingkar Arktik, Arctic Circle. Tidak jarang, satwa liar seperti karibu, rusa besar, beruang, dan rubah Arktik terlihat di sekitar jalan. Hingga saat ini, James W. Dalton Highway tetap menjadi salah satu rute paling ekstrim di dunia. Jalan ini bukan hanya menguji kemampuan pengemudi, tetapi juga menjadi bukti bagaimana manusia mampu membangun jalur transportasi di salah satu lingkungan paling keras dan terpencil di bumi. Di wilayah Otago, Pulau Selatan Selandia Baru, terdapat sebuah jalan pegunungan yang terkenal karena tingkat bahayanya, yaitu Skipper's Canyon Road. Jalan ini membentang di sepanjang tebing curam menuju kawasan bersejarah Skipper's Canyon, sebuah daerah yang dahulu menjadi pusat penambangan emas pada abad ke-19. Jalan ini dipahat langsung dari dinding batu pegunungan, sehingga sebagian besar jalurnya sangat sempit dan hanya cukup dilalui satu kendaraan. Di banyak titik, sisi jalan berbatasan langsung dengan jurang yang dalam tanpa pagar pengaman yang memadai. Pengemudi harus berhati-hati, terutama saat berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Selain jalurnya yang sempit, permukaan jalan sebagian besar masih berupa kerikil dengan tikungan-tikungan tajam yang mengikuti kontur tebing. Saat hujan turun, jalan dapat menjadi licin, sementara batu-batu kecil dari lereng di atasnya terkadang jatuh ke badan jalan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Karena tingkat kesulitannya, perusahaan penyewaan mobil di Selandia Baru umumnya tidak mengizinkan kendaraan sewaan melintasi Skipper's Canyon Road. Bahkan, banyak polis asuransi kendaraan tidak memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan di jalur ini, sehingga wisatawan disarankan menggunakan kendaraan yang sesuai atau mengikuti tur bersama pemandu berpengalaman. Di balik tantangannya, Skipper's Canyon Road menyuguhkan panorama alam yang luar biasa. Tebing-tebing batu yang menjulang, sungai Shotover yang mengalir jauh di dasar lembah, serta peninggalan sejarah penambangan emas menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi paling menarik di Selandia Baru. Hingga kini, Skipper's Canyon Road tetap dikenal sebagai salah satu jalan paling menantang di dunia. Jalur ini menjadi bukti perpaduan antara keindahan alam, sejarah, dan kemampuan manusia membangun akses transportasi di medan yang sangat ekstrim, sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap perjalanan. Di wilayah Gilgit-Baltistan, Pakistan,
Terdapat sebuah jalan yang sering disebut sebagai salah satu jalur paling menegangkan di dunia, yaitu Fairy Meadows Road. Jalan ini menjadi akses utama menuju Fairy Meadows, padang rumput yang terkenal sebagai titik awal untuk menikmati pemandangan megah Gunung Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia. Jalan sepanjang sekitar 16 km ini dibangun di sisi tebing pegunungan yang curam. Pada banyak bagian, lebarnya hanya sekitar 2 hingga 3 meter, sehingga hanya cukup dilalui satu kendaraan. Hampir di sepanjang jalur, tidak terdapat pagar pengaman, sementara di salah satu sisinya terbentang jurang yang sangat dalam. Permukaan jalan sebagian besar masih berupa tanah dan batu kerikil, dengan tikungan tajam yang mengikuti kontur pegunungan. Saat hujan turun atau setelah terjadi longsor, kondisi jalan menjadi jauh lebih berbahaya karena licin dan dipenuhi bebatuan yang dapat menghalangi perjalanan. Karena medannya yang ekstrim, hanya pengemudi lokal yang berpengalaman dan menggunakan kendaraan khusus berpenggerak 4 roda yang umumnya diizinkan mengantar wisatawan melewati jalur ini. Setelah mencapai ujung jalan, perjalanan menuju Fairy Meadows masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki atau menunggang kuda selama beberapa kilometer. Meskipun menantang, perjalanan tersebut akan terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Fairy Meadows menawarkan hamparan padang rumput hijau, hutan pinus, sungai pegunungan yang jernih, serta panorama Gunung Nanga Parbat yang menjulang setinggi 8.126 meter. Keindahan alamnya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata pegunungan paling terkenal di Pakistan. Hingga kini, Fairy Meadows Road tetap menjadi simbol perpaduan antara keindahan dan bahaya. Jalur ini membuktikan bahwa perjalanan menuju salah satu pemandangan terbaik di dunia seringkali membutuhkan keberanian, persiapan yang matang, serta rasa hormat terhadap kekuatan alam. Membentang dari Provinsi Sichuan menuju daerah otonom Tibet, Sichuan-Tibet Highway merupakan salah satu jalan pegunungan paling menantang di Tiongkok. Jalur sepanjang lebih dari 2.100 km ini melintasi pegunungan tinggi, lembah yang dalam, serta sungai-sungai besar, menjadikannya salah satu rute dengan kondisi geografis paling berat di dunia. Sepanjang perjalanan, jalan ini melewati belasan celah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Udara yang tipis di dataran tinggi dapat menyebabkan acute mountain sickness atau penyakit akibat ketinggian, terutama bagi pengendara dan wisatawan yang belum beradaptasi. Tantangan terbesar di Sichuan-Tibet Highway berasal dari kondisi alam yang tidak menentu. Jalur ini dikenal rawan tanah longsor, batu runtuh, salju lebat, serta gempa bumi, karena berada di kawasan pegunungan yang aktif secara geologi. Pada musim hujan, beberapa bagian jalan bahkan dapat tertutup longsoran, sehingga lalu lintas terhenti selama berjam-jam hingga berhari-hari. Selain cuaca ekstrim, pengemudi juga harus menghadapi tikungan tajam, tanjakan dan turunan yang curam, serta jurang yang membentang di sisi jalan. Kabut tebal dan hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali mengurangi jarak pandang, sehingga perjalanan membutuhkan konsentrasi dan pengalaman berkendara yang tinggi. Meski demikian, Sichuan-Tibet Highway menawarkan panorama yang luar biasa indah. Sepanjang rute, pengunjung dapat menyaksikan puncak-puncak bersalju, danau pegunungan, padang rumput luas, hutan pinus, hingga desa-desa tradisional Tibet yang masih mempertahankan budaya dan kehidupan khas dataran tinggi. Saat ini, Sichuan-Tibet Highway tidak hanya menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan Sichuan dan Tibet, tetapi juga menjadi salah satu rute darat paling spektakuler di dunia. Jalan ini memperlihatkan bagaimana kemajuan teknik sipil mampu menembus medan yang sangat berat, sekaligus mengingatkan bahwa kekuatan alam tetap menjadi tantangan terbesar bagi setiap perjalanan. Di pesisir barat Prancis, terdapat sebuah jalan yang sangat unik bernama Passage du Goût. Jalan sepanjang sekitar 4,1 km ini menghubungkan daratan utama dengan Pulau Noirmoutier.
Keunikannya terletak pada kenyataan bahwa jalan ini hanya dapat dilalui saat air laut surut. Sedangkan ketika air pasang datang, seluruh permukaannya akan tenggelam di bawah laut. Setiap hari, pasang surut air laut membuat jalan ini menghilang selama beberapa jam. Ketika air mulai naik, permukaan jalan perlahan tertutup oleh air laut hingga kedalaman beberapa meter. Karena itu, waktu penyeberangan harus direncanakan dengan sangat cermat berdasarkan jadwal pasang surut yang telah diumumkan oleh pihak berwenang. Bahaya terbesar di Passage de Gua bukan berasal dari medan yang curam, melainkan dari perubahan kondisi laut yang sangat cepat. Pengendara yang terlambat menyeberang berisiko terjebak oleh air pasang. Untuk mengantisipasi keadaan darurat, beberapa menara penyelamat dibangun di sepanjang jalur. Menara ini dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara hingga tim penyelamat datang jika seseorang terjebak saat air laut naik. Meskipun memiliki risiko, Passage de Gua menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di Prancis. Saat air surut, wisatawan dapat menikmati pemandangan laut yang luas, mencari kerang di dasar laut yang terbuka, atau menyaksikan fenomena alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Kini, sebagian besar kendaraan menggunakan jembatan modern untuk menuju Pulau Noirmoutier. Namun Passage du Gua tetap dipertahankan sebagai situs bersejarah dan objek wisata yang terkenal di dunia. Jalan ini menjadi contoh luar biasa bagaimana manusia mampu memanfaatkan fenomena pasang surut laut, sekaligus mengingatkan bahwa alam selalu memiliki kekuatan yang harus dihormati dan dipahami. Di jantung pegunungan Karpatia, Rumania, terdapat sebuah jalan spektakuler yang dikenal sebagai Transfagarationen. Jalur sepanjang sekitar 90 km ini membentang melintasi pegunungan dengan puluhan tikungan tajam, tanjakan curam, serta pemandangan alam yang menakjubkan. Karena keindahan dan tingkat kesulitannya, Transfagarationen sering disebut sebagai salah satu jalan paling indah sekaligus paling menantang di dunia. Jalan ini mencapai ketinggian sekitar 2042 meter di atas permukaan laut, melintasi celah pegunungan, terowongan, dan jembatan yang dibangun di medan berbatu. Di beberapa bagian, jalan berkelok-kelok mengikuti lereng gunung dengan jurang yang dalam di salah satu sisinya, sehingga pengemudi harus tetap fokus sepanjang perjalanan. Pembangunan Transfagarationen dimulai pada awal tahun 1970-an atas perintah pemerintah Rumania sebagai jalur strategis yang melintasi pegunungan Karpatia. Proyek ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan yang sangat sulit hingga kondisi cuaca ekstrim. Ribuan pekerja dan personel militer terlibat dalam proses pembangunannya. Cuaca di kawasan ini dapat berubah dengan sangat cepat. Kabut tebal, hujan deras, hingga salju dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan menjadi licin. Pada musim dingin, sebagian besar jalur biasanya ditutup selama beberapa bulan karena tumpukan salju dan tingginya resiko longsoran salju. Di balik tantangannya, Transfagarationen menawarkan panorama luar biasa. Pengunjung dapat menikmati pemandangan puncak-puncak Karpatia, air terjun, danau glasial seperti Danau Blea, serta hutan lebat yang menjadi habitat beruang coklat, rusa, dan satwa liar lainnya. Keindahan inilah yang menjadikan jalan ini sebagai salah satu destinasi favorit para wisatawan dan pecinta otomotif dari seluruh dunia. Hingga kini, Transfagarationen tetap menjadi simbol kehebatan teknik sipil di kawasan pegunungan Eropa. Jalur ini membuktikan bahwa perpaduan antara rekayasa manusia dan keindahan alam mampu menciptakan salah satu jalan paling ikonik di dunia, namun tetap menuntut kewaspadaan tinggi dari setiap penggunanya. Itulah deretan jalan paling ekstrim dan berbahaya di dunia, yang membuktikan bahwa keindahan alam seringkali berjalan berdampingan dengan risiko yang luar biasa. Dari jurang yang menganga, cuaca yang tak menentu, hingga jalan yang bisa tenggelam oleh air laut, semuanya menjadi pengingat bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan. Kalau menurut kalian, jalan mana yang paling menegangkan
dan paling ingin kalian lihat secara langsung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dokumenter edukatif menarik lainnya hanya di Real Edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.